Dibikin ketar-ketir, gurita bisnis hingga hotel milik Panji Gumilang, yang diduga ilegal, langsung disegel oleh Pemkab Indramayu, karena belum mengantongi izin. 15 Oktober 2022 itu sudah kita penutupan untuk galangan kapal, karena kita lihat kan itu ada pelangnya ya, tapi tidak ada nomor izin dan lain sebagainya. Setelah kita cek memang belum ada perizinan secara lengkap seperti itu. Selain galangan kapal ada aset lain nggak yang ditutup? Sebelahnya pas kita cek ada usaha penggergajian ya, yang kita cek juga ternyata perizinannya juga. Nah ini kita akan cek kembali lah seperti itu. Tapi sempat ditutup atau gimana? Saat ini ditutup. Ya. Tapi kalau yang lainnya saya nggak tahu. Kalau untuk hotel belum ada izinnya? belum ada ya, belum tahu ya, kita belum tahu. Berarti akan dicek ini Bu? Dicek. Sekalian. Jadi semuanya, ya pastinya tadi kita rapat juga, semuanya aset untuk diinventarisir, termasuk untuk yang paling utama adalah pemerintah kabupaten ada penertiban dari pajak dan perizinan usaha. Ya, terkait saudara Peggy ini adanya tindak pidana pencucian uang. Nah, langkah kemarin kita telah memanggil atau meminta keterangan atau klarifikasi pengurus-pengurus dari YPI atau Ponpes Al Zaitun. Kita menutup dan mengecek segala pelaku usaha yang ada di Indramayu. Salah satunya adalah penggergajian. Memang awal kita menutup adalah di tanggal 15 Oktober 2022. Kita melihat bahwa adanya galangan kapal dan kita cek tidak ada yang namanya perizinan secara lengkap. Seperti itu, 3 izin dasar belum terpenuhi. Sumber dana dan usaha milik Panji Gumilang mulai menjadi sorotan dan diselidiki oleh aparat penegak hukum. Tak hanya usaha yang disegel, Kementerian Agama juga menyetop dana BOS untuk Al Zaitun. Bukan tanpa alasan, rupanya alasan Kemenak menahan dana BOS tersebut, lantaran uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Panji Gumilang, dan tidak disalurkan secara benar kepada para siswa. Dana BOS itu pertama kita letakkan bahwa itu adalah hak siswa ya. Nah, kemudian yang kedua, setiap penyaluran dana BOS itu sebenarnya juga diawasi oleh inspektorat. Sejauh mana ketepatan sasaran yang kita tuju itu apakah tepat atau tidak. Nah, termasuk dalam konteks ini yang terakhir ini juga kami sudah menerjunkan gitu ya inspektorat untuk ngecek ini dana BOS ini tersalurkan ke siswa atau tidak gitu. Karena ternyata kemudian hari gitu ya seperti juga di siaran TV gitu ya, Panji Gumilang menyampaikan kalau BOS itu ternyata tidak seluruhnya gitu ya, nyampe kepada siswa gitu. Ini kan ironi gitu ya. Beliau sebagai orang yang memahami aturan, mestinya ini hak siswa ini tidak boleh tadi nukson gitu ya, tidak boleh dikurangi, bahkan kalau bisa ziyadah. Nah, makanya setelah kejadian ini kami mengevaluasi, termasuk untuk sementara ini kami menahan dulu. Menahan dana BOS untuk Al Zaitun? Iya, untuk Al Zaitun. Gurita bisnis dedengkot pondok pesantren Al Zaitun itu, lagi-lagi tak mematuhi aturan yang berlaku. Tak ayal, Panji Gumilang pun harus kembali gigit jari. Bareskrim Polri dan Kemenak pun juga langsung turun tangan, untuk memeriksa kasus pidana pencucian uang, korupsi, dan penyelewengan dana infak, oleh Panji Gumilang. Adanya dugaan pelanggaran pidana ini, Panji Gumilang bakal terancam mendapat tambahan hukuman kurungan penjara. Saat ini kasus yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri adalah kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Karena ada kasus lain ya terkait saudara Peggy ini, yaitu penistaan dan penodaan agama yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum. Kami bermula dari laporan hasil analisa yang diberikan oleh PPATK kepada Polri. Tentu tindak lanjutnya kita melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan para ahli, termasuk ahli PPATK, ahli korporasi, dan ahli-ahli lain. Dan kita akan menelusuri
menganalisa transaksi keuangan yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun. Dugaan TPPU. Adanya tindak pidana pencucian uang. Nah, langkah kemarin kita telah memanggil atau meminta keterangan atau klarifikasi pengurus-pengurus dari YPI atau Ponpes Al Zaitun. Namun kemarin hasil komunikasi dengan penasihat hukum, kita manggil tanggal 25-26, tetapi dari penasihat hukum meminta menghadirkan baru besok 10 orang. 10 orang karena kepentingannya untuk menyiapkan data-data yang dibutuhkan oleh penyidik. Selain itu, Bupati Indramayu juga mengungkap bahwa Panji Gumilang menunggak pembayaran PBB atau pajak bumi bangunan. Pondok Pesantren Al Zaitun yang berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diketahui memiliki luas sekitar 1.200 hektare. Namun, Pemkab Indramayu mencatat ada sebagian aset Al Zaitun dan Panji Gumilang yang belum melunasi pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dengan lahan yang seluas 1.200 hektar ini, kami hanya dibayarkan PBB adalah sebesar 299 juta. Dan saat ini di tahun 2023 dihitung itu hanya sekitar kurang lebih 400 jutaan. Ya, dan di sini pas kami pengecekan kepemilikan atau sertifikat dari lahan-lahan itu kebanyakan atas nama Yayasan Al Zaitun ataupun Pak PG dan juga banyak nama lainnya. Ini yang butuh waktu dan proses. Butuh waktu dan proses untuk apa, Bu Nina? Ya, untuk pengecekan semuanya karena untuk pembayaran juga untuk PBB ini kami harus mengecek ulang juga karena yang didaftarkan dan lain sebagainya ini tidak sesuai. Seperti itu. Bupati Indramayu Nina Agustina menyebut, ada 3 nama pada PBB Ponpes tersebut, yaitu atas nama Al Zaitun, Panji Gumilang, dan beberapa nama lainnya. Dari ketiganya itu, untuk nama Al Zaitun, diketahui sudah membayar pajak bumi. Namun, untuk tanah atas nama Panji Gumilang dan nama lainnya, masih ada sebagian yang belum dilunasi. Panji Gumilang gigit jari, setelah bisnis galangan kapal Panji Gumilang disegel, Pemkab Indramayu kini menutup bisnis lain, yang dikelola pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu. Bupati Indramayu juga akan segera melakukan langkah tegas, karena tidak menemukan izin, untuk hotel di Al Zaitun. Hotel tersebut bernama Wisma Tamu Al Islah Mahat Al Zaitun, yang berdiri di dalam kawasan Ponpes.